Semuanya kita bekerja untuk Tuhan. Sore hari ini saya mau bicara mengenai seorang hamba Tuhan di Alkitab namanya Esther. Kehidupan Esther mengajarkan kepada kita bahwasanya siapapun kita, maksudnya dari latar belakang apapun kita, dan di mana Tuhan menempatkan kita, apakah di Bengkulu, di Jambi, di Riau, Sumatera Selatan, di mana saja Tuhan menempatkan kita, masing-masing kita dapat melakukan perkara besar bagi Tuhan. Walau mungkin ya setan mau menaruhkan pikiran negatif di dalam kepala kita dan berkata tidak mungkin melakukan pelayanan yang besar, yang ada ini pun sudah cukup bagus, sudahlah. Tetapi Tuhan punya panggilan yang besar bagi kita masing-masing. Kalau yang ada selama ini sudah cukup bagus, Tuhan memberikan jauh lebih besar lagi. Karena dia memang Allah kita yang sangat besar. Semoga yang sini percaya Tuhan punya panggilan yang besar bagi dia. Mari kata saya percaya. Amin. Jadi sama seperti kehidupan Esther. Saudara tahu siapakah Esther? Esther adalah seorang yatim piatu. Ya, ayah ibunya sudah mati. Sebenarnya bisa jadi dia berkata, atau orang teman-temannya, orang-orang sini berkata, tidaklah mungkin bagi Esther yang yatim piatu ini terpilih menjadi ratu. Bandingkan semua gadis-gadis lainnya yang mempunyai orang tua lengkap, yang tentunya mendapat pendidikan yang lebih baik karena ada dua orang tuanya, ayah dan ibunya dengan lengkap. Tidaklah mungkin bagi Esther yang kebangsaan Yahudi menjadi penguasa di istana. Akan tidaklah mungkin bagi Esther yang adalah seorang perempuan menjadi penyelamat daripada umat Israel, penyelamat satu bangsa. Nah, akal pikiran kita juga bisa jadi berkata, tidaklah mungkin di kota yang hijau seperti ini memiliki sidang Tuhan yang besar, atau tidaklah mungkin dengan jumlah jemaat yang ada kami bisa memfollow up ratusan jiwa-jiwa baru hasil KKR. Tidaklah mungkin untuk membuka KKS baru atau membuka apalagi tempat ibadah baru. Bagi beberapa orang bahkan berkata untuk dirinya, tidaklah mungkin untuk sehat kembali. Umur saya pun sudah lanjut, penyakit saya pun sudah lama, sudah menahun. Tidaklah mungkin untuk diberkati dengan limpah. Asal ada makan pun sudah baiknya, apalagi setelah mengalami kebangkrutan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Esther walaupun dia yatim piatu, betul dia menjadi ratu. Walaupun dia kebangsaan Yahudi, tak kalah dalam tanda kutip pada masa di mana dia hidup, itu adalah bangsa budak atau kelas warga kelas 2. Tapi toh Esther menjadi penguasa di istana. Dan walaupun dia seorang perempuan yang pada zaman itu lagi-lagi warga kelas 2, dia bisa menjadi penyelamat satu bangsa. Saudara juga bisa membawa sidang Tuhan yang besar. Bengkulu, Riau. Kita bisa membuka tempat-tempat baru bagi Tuhan Yesus. KKS baru bagi Tuhan Yesus. Semua kita bisa sehat, sembuh, umur panjang bagi Tuhan Yesus. Semua kita bisa diberkati Tuhan dengan limpah. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kalaupun ada kita sekarang ini memiliki banyak pergumulan, atau mungkin sedang mengalami aniaya, nah kalau ada hal-hal buruk yang tidak saudara mengerti kenapa terjadi kepada saudara setelah saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti apa? Jangan berhenti melayani. Jangan berhenti beriman. Karena firman Tuhan tentang kehidupan Esther betul-betul membuat kita teguh melayani Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Banyak hal dalam hidup kita kelihatannya ya tidak baiklah, hanya merupakan kesakitan semata-mata. Tetapi itu bisa dikerjakan Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti hidup Esther tadi, yatim piatu, kebangsaan Jambi, seorang perempuan, banyak minusnya, kelihatannya tidak baik. Tapi di dalam tangan Tuhan, semuanya dapat bekerja sama mendatangkan kebaikan. Bukan hanya dia diangkat tinggi, tapi Tuhan mengangkat dia tinggi dengan satu maksud, dengan satu panggilan. Sama seperti kita semua di sini, Tuhan mengangkat kita tinggi, memindahkan kita dari kerajaan gelap pada kerajaan terang, membebaskan kita dari kutuk dosa, penyakit, kemiskinan, menjadi sehat, berkelimpahan, berkati. Ada maksud Tuhan yang besar.
piatu diasuh oleh Mordekai yang adalah sepupunya. Namun Mordekai, saya pikir kalau udah jauh lebih tua, mengangkat dia sebagai anak. Dengan kata lain, Mordekai lah orang tuanya. Dari pandangan dunia, nasib Esther tidak baik. Seorang perempuan yang tidak memiliki ayah ibu dalam memulai hidupnya itu kekurangan yang besar. Namun Esther menjadi ratu pada masa itu, melebihi semua perempuan yang punya orang tua lengkap. Itu luar biasa. Kalau ada di antara saudara merasa nasib saudara tidak baik, keluarga saudara tidak baik, tempat di mana saudara melayani tidak baik, atau mungkin masa lalu saudara tidak baik, tapi saudara masih memiliki dosa yang terselubung sehingga saudara selalu merasa tertuduh, ada tahanan dalam melayani. Apapun yang terjadi di masa lalu, bahkan masa sekarang ini, biarkan firman Tuhan pada sore ini mengingatkan kita, semua kita bisa dipulihkan. Semua kita bisa bangun bangkit dan melakukan pekerjaan besar. Tidak boleh hidup terus dalam masa lalu, apalagi di dalam dosa. Tadi sudah jelas Ibu Putih, kita berkuasa, kita menang atas dosa. Tidak perlu kita terus hidup dalam kekecewaan atau kesakitan. Mari kita semua bangga, Pak. Bangun bangkit untuk melayani Tuhan. Bangun bangkit untuk melakukan pekerjaan besar dalam Tuhan. Kalau itu ada dosa kita, saudaraku, supaya kita bisa betul-betul dipulihkan dan melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan, mari kita jujur saja di hadapan Tuhan. Mazmur Daud di dalam Mazmurnya pasal 32, apakah yang dikatakan Daud? Saya bacakan Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, susuku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan kau mengampuni kesalahan karena dosa. Dari ayat di atas kita mengerti, justru kalau kita tidak mau mengakui kesalahan kita, pada waktu kita tetap berdiam diri, seperti yang dikatakan Daud, kadang kita tidak akan tambah baik. Kita akan mengeluh sepanjang hari. Namun bila kita mengakuinya, darah Yesus tersedia, Tuhan akan mengampuni kesalahan kita bersama dengan dan saudara, sebabnya jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempat ini dengan masih menyimpan dosa. Mari kita jadi seperti yang kata Ibu Puja tadi, bukan babi-babinya Tuhan, maaf saudara, tapi domba-dombanya. Tidak kembali dalam Tuhan yang sama. Amin. Dan mari kita semua nanti pulang dari tempat ini betul-betul penuh dengan Roh Kudus. 23 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu betul, dosa tidak berkuasa atas saudara. Saudara bebas sungguh-sungguh. Amin saudara. Merdeka sungguh-sungguh. Lalu saudara sudah merdeka tersebut, yang sudah dipulihkan tersebut, membawa orang lain lagi untuk merdeka. Ya, seperti contoh Ibu Punya tadi, keluarga Tuhan, abang-abang rohani, kakak-kakak rohani, membawa semua adik-adik rohani yang baru, khususnya di KKR kita kemarin, untuk sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi seperti Esther dipakai Tuhan, saudara dipakai Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari hidup Esther, kita harus selalu siap menerima nasihat firman. Sudah kita terima, kita patuhi. Kalau Esther ini tidak mau mendengarkan nasihat Mordekai saat dia dibawa ke istana, nasibnya pasti berbeda. Tapi Esther memiliki hati yang patuh. Dia rendah hati, mau menerima nasihat. Dengan jujur kita cek diri kita masing-masing, bahwa kita mau maju, menyelesaikan panggilan Tuhan yang besar dalam hidup kita, betul-betul tidak ada yang mustahil bagi kita. Maka kita harus juga punya hati yang mau menerima nasihat firman. Kalau dulu kita mau, sekarang pun kita mau. Nanti pun kita mau. Jangan ada waktu di mana kita merasa diri kita sudah cukup baik, sudah paling top, paling hebat, tidak perlu lagi nasihat firman. Misalnya setelah kita mencapai umur tertentu, atau kedudukan tertentu, pelayanan tertentu, atau setelah diberkati banyak uang kita. Dulunya kita sangat mudah diajari firman, sekarang kita suka pilih-pilih. Sampaikan firman oleh hamba Tuhan, yang itu cocok, boleh diterima. Ini enggak cocok, terus diterima. Saudaraku, semua firman cocok, harus
bawah penguasaan Hegai. Maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah penguasaan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangi yang melabur kepadanya dan juga 7 orang lain-lain terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam para perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Kita tahu namanya sebenarnya adalah Hadasa. Tapi Mordekai bilang, jangan bilang namamu sekarang Ester. Jadi Ester menerima nasihat Mordekai, lalu Ester patuh. Sampai di istana, dia juga siap menerima nasihat dari Hegai. Saudaraku, di perjanjian lama kita mengerti nasihat dari Hegai itu menggambarkan nasihat dari Roh Kudus pada kita jemaat sekalian. Jadi Ester tidak mengeraskan hati kalau dia menerima nasihat. Ester tidak sombong atau merasa diri sudah tahu semua. Ester merupakan gambaran anak Tuhan yang dapat diajari, yang mau patuh. Mari kita juga demikian. Katakan saudara, katakan, saya rendah hati. Saya mau terus belajar. Saya mau terus diajar. Roh Kudus tolong saya. Amin. Dan saudara, dalam Ester 2 ayat ke-15 dikatakan, ketika Ester anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihatnya. Jadi Hegai mengajari Ester. Kalau perempuan lain mungkin diajari juga tak mau dengar. Pikir perempuan-perempuan yang lain ini kesempatan yang diminta. Kalau nggak jadi ratu, paling nggak akan pulang dengan membawa banyak harta kekayaan. Jangan sampai rugi. Tapi Ester menjadi Hegai, jangan minta apapun, dan dia patuh, saudara. Lalu Ester, kalau dia orang sayang kepadanya, dan yang paling penting, raja sayang kepadanya. Saudara, nggak perlu semua orang seluruh dunia sayang dan setuju pada saudara. Saudara hanya perlu orang-orang yang disuruh Tuhan memberikan favor kepada saudara. Karena itu patuh pada Tuhan, Tuhan sendiri yang memberikan divine connection, yang hubungan-hubungan supernatural yang khusus yang saudara perlukan untuk sampai dalam panggilan saudara. Ya, tidak perlu menyenangkan semua orang, jangan senangkan hatiku. Saya ulangi, Tuhan yang membuat orang senang pada saudara. Orang yang tepat. Bukan semua orang, saudara, orang yang tepat. Jadi mari rendah hati dan mau mendengarkan nasihat Roh Kudus. Juga tentunya nasihat firman. Baik yang saudara baca secara pribadi dan juga yang disampaikan oleh orang-orang kepada saudara. Jangan kita sombong dan tidak mau mendengarkan nasihat firman. Amsal 12 ayat 15 mengatakan, jangan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Kita tidak mau seperti orang bodoh. Kita ingin kita benar, kita lurus. Biar kita mau mendengarkan nasihat, kita mau seperti orang bijak. Amsal 19 ayat 20 mengatakan, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan, supaya kau menjadi bijak di masa depan. Amsal 13 ayat 10 menerangkan apa halangannya orang tidak mau mendengarkan nasihat. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi dikasih firman, dijawab-jawabi. Apalagi kalau sudah lama ikut Tuhan, dia pun tahu firman juga kan. Berkelahilah. Jangan mau kita seperti itu. Mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Kalau saudara bahwa Tuhan mendapatkan firman Tuhan hari ini dari Munte, ingatkan kepada kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Kalau dalam Amsal 24 ayat 14 dikatakan, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika kau mendapatkannya, maka ada masa depan, harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau kita mendengarkan nasihat, kita punya hikmat. Kalau kita punya hikmat, ada masa depan. Dijamin Tuhan masa depan kita. Tentunya kita bisa membedakan mana nasihat firman, nasihat Roh Kudus, ya. Artinya juga dari orang-orang yang dipenuhi firman Roh Kudus, mana nasihat orang-orang fasik. Yakni nasihat yang tidak sesuai firman, yang tidak sesuai dengan kesaksian Roh Kudus dalam hati kita. Saudara-saudara
saudara tahu kapan tidak damai, itu bukan dari Roh Kudus. Amin, saudara. Kita yang sudah lama dan memang sudah tahu firman, pertama firman, kedua Roh Kudus. Kalau tidak ada firman, apa yang diingatkan Roh Kudus? Lalu kalau ada saksi di sini tidak damai, jangan diteruskan, saudara. Mazmur 1 ayat 1 jelas mengatakan, berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang fasik ini memberi nasihat juga, tapi jangan kita dengarkan. Kapan itu bertentangan dengan firman, bertentangan dengan kesaksian Roh dalam hati kita, jangan kita ikuti. Kalaupun itu masuk akal, misalnya dia beritahu kepada saudara orang tua, ada anak saudara sudah pemuda, sudah pemudi, semangat kali dia jadi hamba Tuhan. Tengoknya Tuhannya masuk sar Riau atau sar Jambi, nanti ada semua sar Sumatera Selatan. Jangan buka. Kemudian ada orang mengatakan kepada saudara, jangan kau kasih anak masuk sar, nanti gak ada masa depannya. Itu bukan nasihat Roh Kudus, kan? Mana amin? Amin. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara, sekarang ini sudah zaman teknologi, gak perlu ibadah-ibadah di gereja, cukup begini aja. Saudara timbanglah sendiri kesaksian Roh dalam hati saudara. Tapi kalau kamu mau memberi nasihat, katakanlah, sesibuk apapun kau, oh Mama Enoh, kalau pagi-pagi kau hentikan semua kegiatanmu, pastikan anakmu bangun, berdoa dulu, baca firman sama-sama. Amin. Nasihatnya itu perlu diikuti. Amin, saudara. Amin. Supaya kelak kita tidak perlu menyesal dan berkata seperti yang tertulis dalam buku Amsal. Saya bacakan Amsal 5 ayat 12 sampai 13. Lalu engkau akan berkata, ah
Nah, bawaannya habis di sosial media. Manusia akhir zaman mementingkan diri sendiri. Saya bacakan ciri-cirinya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Tanda manusia akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan heran kalau suka. Maju terus, amin. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu terima kasih, tidak memiliki agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menceraikan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Saudaraku, kita anak Tuhan, apalagi yang Tuhan, gak ada bagian kita di sini. Amin. Kalau ada lepaskan diri kita. Amin. Jangan ada bagian kita di sini. Kita tidak mau termasuk orang-orang akhir zaman, saudaraku, yang khususnya di dalam topik ini tidak tahu terima kasih, berontak terhadap orang tua, merasa diri benar. Biar selamanya seperti Esther, kita menjadi orang yang tahu terima kasih. Amin. Artinya apa? Kita tahu mengasihi. Amin. Kenapa saudara berterima kasih? Terus saudara mengasihi, berjalan dalam kasih. Kita bertobat dari pemikiran-pemikiran yang salah. Ya, bertobat dari keangkuhan kita seperti Hizkia. Dalam 2 Tawarin 32 ayat 25 sampai 26 dikatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kita pun, ya semua manusia ini saudaraku dilahirkan dalam dosa, adanya tendensi kita untuk angkuh. Ya, adanya kecenderungan kita, apalagi kalau sedang berhasil, sedang sukses, sedang diberkati, untuk sombong. Tapi kapan harus dijaga mengingatkan, mari segera bertobat. Seperti Hizkia, mari segera merendahkan diri. Ingat orang yang telah menabur dalam hidup kita. Ingat orang yang telah merawat kita, yang membesarkan kita, baik secara badani atau lagi secara rohani, yang mendoakan kita, mengajari kita firman, yang menolong kita. Jangan pernah kita katakan, ya dia memang sudah pernah menolongku, tapi dia juga menyakitiku, jadi sudahlah, impas kami. Tidak ada itu. Di mana ayat? Tidak ada ayat, saudara. Saudara kata, sudahlah, saudara pakai pula. Ibu Joy sudah cari ayatnya, ada ayatnya. Dari ketiga ayat 13, lupakan yang terlalu. Saudara, jangan ditunggu firman Tuhan. Saudara mengambil dengan konteks yang salah. Bukan itu maksudnya dalam lupakan yang terlalu. Kalau begitu kita buat, kita coba-coba firman, ya, sama seperti kalau kita mau masuk gereja ini, itu ada pintu, ada kunci pintu. Nanti saudara pergi ke belakang, mungkin ada kamar mandi, ada kunci kamar mandi. Kalau lebih di depan lagi ada gerbang, ada kunci gerbang. Kalau saudara mau masuk kamar mandi, pakai kunci kamar mandi, bukan kunci gerbang. Amin, saudara. Walau sama-sama kunci. Demikian dengan firman Tuhan, jangan sama-sama pakai di sana kemari. Amin, saudara. Itu sebabnya, mari kita nyatakan kasih kita kepada semua orang, apalagi kepada orang tua rohani kita. Dan firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saya percaya kalau kita praktekkan prinsip firman, Tuhan akan memberkati. Yang keempat, mari kita ingat bahwasanya Tuhan Yesus ada di atas segalanya. Sama seperti Esther ini, dia meletakkan Tuhan di atas segalanya. Maka sebentar kita akan baca ayatnya. Dia meletakkan Tuhan, panggilan Tuhan, perintah Tuhan di atas nyawanya sendiri. Ada resiko untuk patuh, untuk melakukan firman yang disampaikan oleh Mordekai. Tapi karena dia tahu Tuhan di atas segalanya, dia menempuh resiko itu. Walau kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawa. Saya bacakan ayat-ayat. Dalam Esther 4 ayat 13 sampai 16. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau ada dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluarga
Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi sudah jelas hukumnya, undang-undangnya. Kalau tidak dipanggil, datang menghadap raja, habis. Tapi doa dan puasa mengubahkan banyak perkara. Jadi Mordekai jelas memberitahukan kepada Esther, kalau engkau nggak mau buat apa-apa, ini kita sekarang ini. Kalau engkau nggak mau melayani, Esther, kalau engkau berdiam diri, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Tapi kau dan kaum keluargamu akan binasa. Esther pikir baik-baik, mungkin untuk saat seperti inilah kau diangkat Tuhan. Untuk saat seperti inilah kau diletakkan Tuhan di istana sebagai ratu. Jadi bukan supaya kau hidup senang, ada yang maksud Tuhan Esther. Pikir perkara rohani, pikir perkara kekekalan. Seperti yang dikatakan Ibu Putri tadi, kita hidup di dua dunia. Betul kita hidup di dunia sekarang ini, tapi sebenarnya kita selalu ingat dunia yang akan datang. Karena itulah yang kita mau menyahankan kembali saja. Itu juga dikatakan oleh Mordekai. Mordekai bilang, Tuhan punya rencana. Israel itu umat Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan akan menimbulkan, memunculkan seorang penyelamat. Tapi kalau kau mau, kau bisa jadi penyelamat itu. Malam hari ini pun Tuhan berkata hal yang sama kepada kita. Apakah respon Esther? Akal warasnya mengatakan, aku bisa mati. Habis tamat riwayat. Usia yang muda, semuanya sia-sia. Tetapi ada yang kecil di dalam membuat dia melakukan yang benar. Ada juga Roh Kudus bicara di dalam, tidak memaksa saudara, hanya kecil saja. Tapi kalau saudara mau patuh, akan membuat perbedaan yang sangat besar. Maka Esther merespon, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Berapa banyak anak Tuhan punya hati seperti ini dan betul-betul bertindak, bukan hanya berkata-kata. Dari Ibu Putri mengatakan dalam buku 2 tahun Tuhan mencari orang bersungguh-sungguh hati dalam dia. Tuhan tahu apa cerita hati saudara. Tuhan tahu bahwa saudara berkata seperti Esther berkata. Saudara pun tidak kebetulan di mana Tuhan meletakkan saudara masing-masing. Suatu hari mungkin saudara menghadapi situasi di mana saudara perlu membuat pilihan. Maka saudara diam saja mencari aman. Atau saudara berani bertindak, mengambil resiko demi menyelesaikan panggilan Tuhan. Mari pilih selesaikan panggilan Tuhan berapapun halnya. Kenapa? Karena kita mengerti Tuhan ada di atas segalanya. Kita tidak perlu takut kepada manusia, kita hanya perlu takut kepada Tuhan. Satu perkara kita harus sadar, jangan tidak sadar, bahwasanya hidup kita di dunia ini, kita selalu berada di dalam perang rohani. Ada pihak kegelapan, ada pihak Tuhan. Mari kita ikut berperang di pihak Tuhan. Maka kemenangan kita dijamin Tuhan. Tapi kalau kita diam saja, seperti kata Mordekai, dengan sendirinya kita bersetuju dengan pihak kegelapan. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita membiarkan pihak kegelapan yang menang. Jangan kita diam saja, saudara. Saya percaya tidak ada kita yang mau menjadi hamba Tuhan yang berpuas dengan melayani kita sekarang. Mungkin karena sedang kita sudah diberkati. Dan tidak ada kita cuma Tuhan, anak-anak Tuhan yang berpuas hanya dengan beribadah sekali seminggu dan kemudian menerima semua kelimpahan berkat. Tidak, saudaraku. Kita mau ikut serta di dalam peperangan rohani, berperang di pihak Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa memberikan Yesus. Haleluya. Dan mau harta yang kekal di sorga. Deklarasi perang tidak bisa dianggap enteng. Kalau ada satu negara menyatakan deklarasi perang, jangankan perang betulan saudara, perang dagang pun tidak bisa dianggap enteng. Apalagi kalau perang betulan itu sangat serius saudara. Di negara ya, kalau Tuhan sudah mendeklarasikan perang, itu lebih serius lagi. Sebabnya kita pun harus serius berperang di pihak Tuhan. Bukan menonton, bukan berdiri diam. Tidak saudara. Hakim-Hakim 4 ayat 2-3 saya bacakan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru pada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya
Baru dikatakan tirislah langit, awan tiris airnya. Kalau Tuhan berperang, awan berperang, langit pun juga berperang. Ya, sehingga musuh mereka susah bergerak. Lalu ada kabut yang membuat musuh susah melihat. Ada hujan sehingga kereta musuh terjebak dalam lumpur. Tanahnya becek oleh air hujan. Ayat 5 saya bacakan Habakkuk 5. Gunung-gunung yang di Sinai bergoyang di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Allah Israel. Gunung-gunung bergoyang, terjemahan aslinya melted, ya, meleleh. Gunung-gunung meleleh. Jadi kalau dulu orang-orang kalau namanya mau bersembunyi ke gunung susah ditemukan. Tapi Tuhan bilang gunung pun meleleh, sehingga musuh-musuh Israel tidak akan berhasil jika mau sembunyi di gunung. Memang tidak ada yang bisa bersembunyi dari Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 5 ayat yang ke-20 dikatakan, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Kalau dulu orang-orang mencari arah, saudara, nggak ada kompas, mereka melihat petunjuk di langit pada waktu malam. Tapi sekarang langit pun juga berperang, bintang-bintang pun juga berperang bersama Tuhan. Kacau, bingung, Sisera tidak bisa melihat arah. Dalam ayat 21, sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison sungai yang terkenal dari Daud Utara, majulah sebab tenaga hajiwamu. Sungai pun berperang di pihak Tuhan. Dihanyutkannya pasukan musuh. Jadi sangat mengerikan berperang melawan Tuhan, tidak boleh tenang. Karena alam pun berperang di pihak Tuhan. Dan bangsa Israel tahu itu. Itu sebabnya mereka berkata, kami mau berperang di pihak Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 5 ayat 2 apa katanya? Karena pahlawan-pahlawan Israel siap berperang, dan bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Tidak ada orang yang cukup bisik pada bangsa Israel mau berperang. Mereka menawarkan dirinya dengan sukarela. Biarlah kita juga di sini demikian. Jangan sampai ada orang cuma pujuk kita, ayolah menginjil, ayolah mengunjungi, pada modis. Saudara yang menawarkan diri saudara untuk melayani. Kebenaran kita mengubahkan saudara. Kasih Kristus menggerakkan saudara. Kuasa Tuhan memberkati saudara. Saudara yang suka berperang di pihak Tuhan, berperang untuk menyelamatkan jiwa, berperang untuk memuridkan jiwa, berperang melawan daging, melawan ikatan, depresi, ketakutan. Saudara menang menghadapinya. Saudara berperang bersama pekerjaan saya. Jangan kita diam saja menikmati berkat dan menonton. Kerap kali demikian, kalau kita hanya diam dan menonton tidak bergerak, ujung-ujungnya disibukkan dengan semua hal yang duniawi. Saudara tidak mau, tapi itulah kenyataannya. Jangan kita diam, saudara, betul-betul berperang, saudara. Mari kita bertindak. Kita berani menyuarakan kebenaran. Apa yang dikatakan oleh firman, apa yang digerakkan oleh dalam hati kita, kita lakukan. Kita tidak menunda-nundanya. Saudara tahu nggak, saudara, dalam peperangan melawan Yabin dan Sisera ini, ada satu suku. Mereka tidak mau berperang, mereka diam saja. Namanya Meros. Apa kata Tuhan mengenai Meros? Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Kenapa Meros harus dikutuk? Bukankah Meros tidak berbuat dosa yang parah? Tapi Meros diam saja. Meros pasif. Meros tidak berbuat apa-apa, mereka menonton saja. Kita tidak mau demikian. Kita sadar selalu ada perang rohani. Ini bukan waktunya untuk diamkan menonton. Saudara lihat kemajuan zaman, bagaimana perkembangan sosmed, segala sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Saudara bisa tahu ada di genggaman tangan saudara yang melalui handphone saudara. 10 tahun yang lalu itu tidak ada. Lalu kalau saudara baca buku Wahyu, bagaimana dua saksi nanti mati, seluruh dunia bisa melihatnya. Kalau dulu kita bingung bagaimana bisa terjadi, sekarang itu gampang saja dengan adanya sosmed. Yang kata lain kita ingatkan, kedatangan Tuhan kedua kali sudah sangat dekat. Ini bukan waktunya untuk diam. Ini waktunya untuk berperang di pihak Tuhan. Ini waktunya untuk melayani Tuhan.
Ya, kita tidak mau seperti Meros kita mengundang, membuka pintu bagi kutuk, bagi setan datang menyerang kita. Kita justru mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk menyatakan terang Tuhan, menyatakan damai Tuhan, menyatakan keselamatan daripada Tuhan, sama seperti hidup Esther. Hari ini berapa banyak kita mau bangun bangkit, apapun resikonya kita selesaikan pagi hari ini. Katakan amin. Nah, kita tidak mau membawa alasan apapun. Saudaraku, tidak harus kita punya semua, tidak harus cocok situasinya yang baru bisa memberitakan firman. Siap sedia memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Saudara masih ingat kisah anak gadis perempuan kecil di rumah Naaman yang adalah panglima tentara Syria. Tidak main-main bahwa sudah panglima, saudara. Sedangkan dia hanya anak gadis kecil, mungkin umurnya hanya belasan tahun, dan dia diculiknya jadi budak, dengan kata lain hamba, pembantu. Tapi hatinya didorong oleh kasih Tuhan, lah saya katakan, dia sampaikan kebenaran. Nyonya, itu tuanku itu, kalau dia pergi kepada nabi kami, dia bisa sembuh. Gak nyata untungnya dia mengatakan itu, resikonya ada, tapi dia sampaikan. Nah, saudara tahu Naaman setelah mendengar perintah daripada nabi, gak langsung senang dia, saudara. Dia berkata, masih banyak sungai lain, Abana, Pampar, jauh lebih jernih daripada sungai Jordan. Tetapi ada bawahannya yang berkata, Tuhan, kalaupun tadi nabi berkata yang lebih berat Tuhan lakukan, dia hanya minta 7 kali membenamkan diri. Kalau untungnya bawahan itu berkata demikian, bukankah lebih baik kalau dia tutup mulut dan diam saja? Naaman marah dan berkata, pulang saja, sungai lain yang jernih. Tak masuk akal itu nabi. Setidaknya kalau aku panglima sudah datang jauh-jauh, keluarlah, gerak-gerakkanlah tangannya di depanku. Ini hanya mengirim pesan. Bawahannya bisa berkata, iya betul Tuhan, jangan sepanasi Tuhan, mari kita pulang. Kurang ajar itu. Dia sampaikan kebenaran. Kenapa? Karena dia berada di pihak Tuhan. Dia berperan di pihak Tuhan, di pihak kebenaran, di pihak terang, di pihak kebaikan, di pihak keselamatan. Dia lakukan yang dia bisa, Paulus lakukan yang dia tidak bisa. Yang menjamah tidak aman. Jadi kita juga tidak perlu takut, apalagi membawa alasan apapun itu. Dan merasa diri kita masih lemah, atau kita berkata, saya tidak punya cukup waktu dalam pekerjaan untuk mengunjungi atau apa saja. Saudaraku, Tuhan tahu keadaan kita. Tapi kalau kita mau, orang dunia mau berkata, di mana ada kemauan di situ ada jalan, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kalau saudara mau, semua kita bisa melayani. Semua kita bisa menginjil. Semua kita bisa meminta. Bisa berada. Haleluya. Apapun resikonya kita tempuh, seperti ucapan Esther, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena dia tahu Tuhan di atas segala. Panggilan Tuhan di atas segala. Karena mau ini Roh Kudus, Roh keberanian memenuhkan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, artinya kuasa, kasih dan ketertiban. Karena banyak di sini penuh dengan Roh Kudus. Maka saudara adalah orang-orang yang berani dan berkuasa. Haleluya. Yang kelima yang terakhir malam ini, karena saya serahkan sebentar kepada Ibu Pendeta Victoria. Ingatlah untuk berdoa dan berpuasa. Saudaraku, Esther memang meminta orang lain berdoa dan berpuasa. Tapi perhatikan, Esther sendiri berdoa dan berpuasa. Banyak anak Tuhan suka kali minta orang lain berdoa, dia sendiri tidak berdoa. Gak bisa begitu, saudara. Kalau kita mau berpuasa, kita pun berdoa. Dan memang kalau tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, doa yang bisa mengubahkan segala. Nah, saya baca sekali lagi apa kata Esther dalam Esther 4 ayat 15-16 tadi. Esther menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susa, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dengan rakyatku menambah berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk pada raja, menghadap raja. Sungguh berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku, berpuasa sudah menggambarkan kehidupan yang penuh penyesalan diri. Jangan buat berpuasa sebagai rutinitas. Ada juga orang-orang yang saya dengar puasa di hari ini, tapi sorenya makan ibasnya 2 kali lipat. Anak-anak Tuhan seperti itu. Bukan banyak orang ini, iya, aku buka puasa. Entah bagaimana hati ini merasa kurang cocok konsep itu. Sebenarnya puasa bukan hanya soal makan, ya. Tapi
Tuhan Yesus sendiri pun ketika dia hidup di dunia, dia selalu berdoa. Saudara tahu ayat-ayatnya. Maka sampai saat terakhir Allah di Taman Getsemani dia berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7 juga berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Pernah nggak saudara berdoa pikiran saudara kemana-mana? Pernah? Mengaku saja lah. Apalagi waktu saudara berdoa, ada pula yang di depan. Alasan saudara, saya mau handphone, kalau nanti ada suara kudus cepat saya catat. Ya, alasan. Lalu kita berdoa, oh sembah ku puji muliakan namamu, kuasai menjadi dan tenang. Supaya jangan nanti kalau saudara ya, saya berdoa kok, maka seluruh dunia saya doakan. Saudara bilang, iya, bagaimana 2 detik? Lalu dia berkata seluruh dunia, amin. Saudara bilang sama semua orang, saya berdoa, seluruh dunia saya doakan. Semua orang menganggap saudara hebat. Tuhan tahu kebenaran. Cuma hamba Tuhan punya integritas. Kita tidak peduli apa kata dunia, apa